makanya aku lah ngerti Katolik. Nah itu Haji Neng Yesusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hadirin dan pemirsa YouTube Universitas Gadjah Mada, pada hari ini, Kamis 4 Januari 2024, akan diselenggarakan pengukuhan guru besar pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Tepatnya 3 guru besar akan dikukuhkan secara bersama-sama di Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan terlebih dahulu profil singkat dari ketiga guru besar. Untuk yang pertama, Profesor Dr. Gigi Titi Ismiati, MS Spesialis Prostodonsia Konsultan, Guru Besar Bidang Ilmu Prostodonsia dengan judul pidato Kitosan Bahan Alam yang Kaya akan Kegunaan di Bidang Medik, Kajian di Bidang Ilmu Prostodonsia. Lahir di Klaten pada bulan Juli 1961, setelah lulus sarjana dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada tahun 1987, melanjutkan S2 di Universitas Airlangga Surabaya, lalu kembali ke UGM untuk mengambil spesialis prostodonsia pada tahun 1998. Berlanjut ke Jakarta pada tahun 2006 meraih gelar konsultan spesialis prostodontik dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia dan pada tahun 2022 mengambil subspesialis CPDI. Profesor Titi pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pelayanan Pendidikan dan Penelitian RSGM UGM Profesor Sudomo. Saat ini beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Atas pengabdiannya kepada UGM dan negara, beliau telah menerima penghargaan kesetiaan 25 tahun dari Universitas Gadjah Mada dan Satya Lancana Karya Satya 10 dan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Profesor Titik juga telah memperoleh 5 hak kekayaan intelektual dan membuat 10 publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Untuk selanjutnya, Profesor Dr. Gigi Siti Sunarin Tias MKes, Guru Besar Bidang Ilmu Biomaterial Komposit Kedokteran Gigi dengan judul pidato Material Resin Komposit untuk Perawatan Gigi dari Masa Lampau ke Era Baru. Beliau lahir di Yogyakarta pada bulan Juli 1965, lulus sarjana dan profesi dokter gigi di UGM pada tahun 1989. Lulus S2 meraih gelar Magister Kesehatan dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1996 dan melanjutkan studi S3 di Universitas Airlangga. Profesor Siti telah memiliki 3 hak kekayaan intelektual, melakukan 7 penelitian dan 28 publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Beliau juga telah membuat 3 buku atau book chapter. Saat ini Profesor Siti menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Biomaterial Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi UGM, dan sebagai Pengurus Pusat Ikatan Peminat Ilmu Material dan Alat Kedokteran Gigi Indonesia. Berikutnya Profesor Dr. Gigi Suryono SH MM PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Periodonsia dengan judul pidato Pencegahan Penyakit Periodontal melalui Penjagaan Keseimbangan Mikrobioma Rongga Mulut dan Manipulasi Lingkungan Permukaan Gigi. Lahir di Purworejo bulan Agustus 1969, alumnus SMA Negeri Purworejo ini telah meraih gelar sarjana dari UGM pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 2004, beliau studi lanjut S3 dan meraih gelar doktor dari Tokushima University, Jepang. Setelah itu banting setir menempuh pendidikan S1 Hukum tahun 2009 di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Pada tahun 2010 memperoleh gelar profesi mediator akreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dari UGM dan haus akan ilmu beragam, beliau menempuh pendidikan studi S2 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta pada tahun 2013 untuk belajar manajemen. Dan pada tahun 2019 lalu mendapatkan profesi advokat Persadi Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Beliau adalah Ketua BPPA PB PDGI Jakarta, Dewan Pengawas RSGM UGM Profesor Sudomo, Sekjen Mediator Nasional Indonesia, juga Ketua AFDOKI. Beliau telah menerima berbagai penghargaan dari UGM dan Presiden Republik Indonesia, memperoleh penghargaan Tokushima University Japan pada tahun 2023 lalu dan juga mendapatkan penghargaan lainnya. Profesor Suryono telah melakukan 26 penelitian, 14 hibah pengabdian kepada masyarakat berbasis riset, 2 hibah BOPTN dan
9 hibah lainnya. Beliau juga telah membuat 6 buku, 6 hak cipta, 2 hak paten, 17 jurnal, dan 38 reports in scientific meeting. Salah satu produk inovasi beliau adalah pasta gigi Propolis Propasden. Profesor Suryono sangat berpengalaman dan aktif dalam berbagai organisasi dan profesi. Saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian profil singkat dari ketiga guru besar Fakultas Kedokteran Gigi yang akan kita saksikan bersama pengukuhan guru besarnya. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Rektor, Ketua Dewan Guru Besar, dan para guru besar memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Gadjah Mada.
Dipersilahkan duduk kembali. Rektor Universitas Gadjah Mada membuka upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Gigi Titi Ismiati, MS, SP Pros Konsultan, Profesor Dr. Gigi Siti Sunarintias, MKes, dan Profesor Dr. Gigi Suryono, SH, MM, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Gigi Titi Ismiati, MS, SP Pros Konsultan, Profesor Dr. Gigi Siti Sunarintias, MKes, dan Profesor Dr. Gigi Suryono, SH, MM, PhD pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dinyatakan dibuka. Pembacaan kutipan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Gigi Titi Ismiati, Profesor Dr. Gigi Siti Sunarintias, dan Profesor Dr. Gigi Suryono dimohon berdiri. Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 38682-M/07/2023 nomor 38678-M/07/2023 dan nomor 45350-M/07/2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023, mengangkat nama Dr. Gigi Titi Ismiati, MS, SP Pros Konsultan, nomor induk pegawai 19610731 1988032001, pangkat Pembina Tingkat 1 Golongan 4B, Unit Kerja Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu prostodonsia. Kedua, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023, mengangkat nama Dr. Gigi Siti Sunarintias, MKes, nomor induk pegawai 1965-0716-1990-07201, pangkat Pembina Tingkat 1 Golongan 4B, Unit Kerja Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu biomaterial komposit kedokteran gigi. Ketiga, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023, mengangkat nama Dr. Gigi Suryono, PhD, SH, nomor induk pegawai 199981996011002, pangkat Pembina Tingkat 1 Golongan 4B, Unit Kerja Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu periodonsia. Keempat, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada masing-masing tanggal penetapan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan seterusnya.
Pidato pengukuhan guru besar oleh Profesor Dr. Gigi Titi Ismiati, MS, SP Pros Konsultan, dengan judul Kitosan Bahan Alam yang Kaya akan Kegunaan di Bidang Medik, Kajian di Bidang Ilmu Prostodontia. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat UGM, Rektor dan para Wakil Rektor UGM, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademi UGM, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar UGM, para guru besar UGM, Dekan dan Wakil Dekan FKG UGM, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat FKG UGM, para guru besar FKG UGM, teman-teman sejawat di FKG UGM, seluruh sivitas akademika UGM yang datang pada kesempatan ini, serta para hadirin, tamu undangan, dan kerabat terkasih yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mengizinkan kita semua secara langsung di ruangan bersejarah ini, Balai Senat Universitas Gadjah Mada, untuk mengikuti rapat terbuka Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Pada rapat terbuka ini, perkenankanlah saya menghaturkan terima kasih kepada Ketua Dewan Guru Besar dan Rektor UGM yang telah memberikan kesempatan dan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan pidato sebagai guru besar dalam bidang prostodontia melalui pidato pengukuhan yang berjudul Kitosan sebagai Bahan Alam yang Kaya akan Kegunaan di Bidang Medik dalam Kajian di Bidang Ilmu Prostodontia. Dewan Guru Besar dan hadirin yang saya muliakan, manusia lahir dengan diberi Allah anugerah gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan, bicara, dan lain-lain. Namun, dalam perjalanan waktu dapat terjadi gigi tersebut hilang. Kehilangan gigi dapat disebabkan karena kerusakan jaringan keras yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk direstorasi, kerusakan jaringan pendukung yang sudah parah, akibat penyakit sistemik, dan juga trauma. Hilangnya gigi yang tidak digantikan dengan gigi tiruan dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada gigi yang masih tersisa, gingiva, tulang alveolar, dan sendi rahang. Veriayan 2003. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya muliakan, gigi tiruan dibuat dengan tujuan untuk mengembalikan struktur jaringan rongga mulut yang berubah, memperbaiki fungsi pengunyahan, pengecapan, estetis, mencegah kerusakan lebih lanjut dari struktur rongga mulut. Pasien yang kehilangan satu atau beberapa gigi dapat dibuatkan dengan gigi tiruan lepasan atau biasa disebut dengan GTSL. Jika semua gigi hilang, dapat digantikan dengan gigi tiruan lengkap atau disingkat dengan GTL. Dalam ilmu prostodontia, GTL dan GTS ini merupakan gigi tiruan yang dapat dilepas sendiri oleh pasien. Selain kedua macam gigi tiruan tersebut, ada gigi tiruan yang disemen sehingga pasien tidak dapat melepas sendiri, dan ini disebut sebagai gigi tiruan cekat atau disingkat sebagai GTC. Komponen gigi tiruan sebagian lepasan terdiri dari anasir atau elemen gigi tiruan yang terbuat dari porselen atau resin akrilik, pegangan langsung berupa klamer yang terbuat dari kawat atau cor logam campuran, penahan tidak langsung, serta basis gigi tiruan yang berbentuk plat dasar. Carr Dekan kawan-kawan 2011. Beberapa syarat basis gigi tiruan yang ideal adalah tidak mengiritasi,
mempunyai sifat mekanis yang memadai, kuat, kenyal, tidak terpengaruh oleh cairan mulut, tidak larut dan tidak mengabsorpsi cairan mulut, serta tidak toksik. Bahan resin akrilik sebagai bahan yang favorit penggunaannya perlu dikaji secara mendalam dan kesinambungannya agar memenuhi syarat ideal sebagai gigi tiruan. Perkembangan perawatan gigi dengan gigi tiruan dimulai sejak 1600 hingga 667 sebelum Masehi, yaitu dengan dibuatnya gigi tiruan menggunakan gigi hewan sapi atau gigi manusia yang telah meninggal. Pada tahun 1853, gigi tiruan dibuat dengan bahan vulkanik atau rubber. Pada tahun 1937 digunakan bahan resin akrilik. Resin akrilik ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam penerapannya, sehingga diperkirakan 95% basis gigi tiruan menggunakan bahan ini. Kemudian penggunaan bahan gigi tiruan semakin berkembang, yaitu menggunakan logam sebagai basis gigi tiruan atau yang disebut dengan frame denture. Kemudian penggunaan bahan yang fleksibel dikenal sebagai flexible denture, dan saat ini mulai berkembang gigi tiruan yang disebut dengan implant denture. Glampi dan Larsen 2003. Teknologi terus maju, tetapi penggunaan gigi tiruan konvensional resin akrilik tetap menjadi primadona karena pembuatan dan pemakaiannya tidak sulit, tidak menyebabkan rasa sakit, harga terjangkau. Namun kekurangan dari resin akrilik tetap ada. Untuk mengatasi kekurangan itu, berbagai upaya penelitian telah dilakukan, termasuk penelitian yang saya tekuni, yakni tentang peningkatan kualitas resin akrilik dengan bahan alam kitosan. Hadirin yang berbahagia, kitosan adalah polisakarida alami yang diperoleh dari deasetilisasi kitin limbah cangkang udang, kepiting, dan tiram. Proses kitin menjadi kitosan melalui proses demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilisasi. Cangkang udang setelah diolah menjadi kitosan akan menjadi bahan yang berwarna putih, tidak beracun, mengandung glukosamin dan unit N-asetilglukosamin yang dihubungkan oleh beta-1,4 glikosid. Kitosan ini aman secara biologis, bersifat biokompatibel, biodegradabel, dan tidak beracun. Pemanfaatan kitosan dengan turunannya telah banyak dimanfaatkan di dalam berbagai bidang termasuk bahan medik, khususnya dalam ilmu kedokteran gigi. Kitosan dalam melawan bakteri atau mikroorganisme memiliki gus-gus fungsional amina bermuatan positif yang sangat reaktif sehingga mampu berikatan dengan dinding sel bakteri yang bermuatan negatif. Ikatan ini terjadi pada situs elektronegatif di permukaan dinding bakteri. Hadirin yang saya muliakan, penelitian kitosan pada pembuatan gigi tiruan telah dilakukan pada basis gigi tiruan flexible denture, yaitu dengan termoplastik nilon. Gigi tiruan flexible denture ini merupakan alternatif pembuatan gigi tiruan yang bersifat lentur. Pada pemakaiannya, gigi tersebut tidak memakai logam, kemudian lebih estetis karena kawatnya itu tidak menempel pada gigi. Tetapi kelemahannya, termoplastik nilon adalah mudah abrasi, tidak tahan terhadap goresan, bersifat higroskopis, berpori, mudah menyerap pewarnaan dan molekul-molekul saliva sehingga menyebabkan gigi tersebut berubah warna. Hal inilah yang dapat mengawali proses terbentuknya koloni mikroorganisme seperti Candida albicans pada gigi tiruan ini. Selanjutnya, mengakibatkan perubahan pada jaringan lunak dalam mulut berupa stomatitis denture. Penghambatan pertumbuhan Candida albicans dapat dilakukan dengan pembersihan dengan gigi tiruan. Terdapat dua metode yang sering digunakan, yaitu dengan mekanis dan kimia. Metode mekanis dengan cara menyikat gigi dan dengan kimia dengan cara merendam di dalam larutan pembersih gigi tiruan. Namun, kedua metode tersebut mempunyai efek yang negatif, yaitu terjadi perubahan warna, goresan, dan penipisan pada bahan resin akrilik. Penggunaan kitosan dalam menghambat Candida albicans ini dengan metode pencampuran antara termoplastik nilon dengan nanokitosan berat molekul tinggi. Hasilnya,
campuran tersebut dapat menghambat pertumbuhan kandida. Oleh Titi Ismiati dan Setiahadi 2014. Matrix termoplastik nilen dengan nanokitosan juga berpengaruh pada kekerasan dan modulus elastisitas bahan. Namun, kelemahan dari penelitian tersebut adalah bentuk fisik campuran itu berubah warna tadi. Karena proses polimerisasi termoplastik nilen ini harus menggunakan panas yang tinggi, yaitu 283 derajat Celcius. Pada hubungan kitosan dengan bahan gigi tiruan resin akrilik, di mana pada masa kini pendekatan pencegahan bahan gigi tiruan terhadap fraktur atau patah telah dilakukan pada berbagai macam cara, seperti memodifikasi struktur kimia resin akrilik dengan menambah material penguat. Pencampuran resin akrilik dengan kitosan dan asam akrilat telah menunjukkan hasil yang dapat mengurangi monomer sisa sehingga kekuatan impak resin akrilik dapat meningkat. Ismiati dan Ali Hasimi 2021. Penelitian selanjutnya dapat mengurangi porositas dan mencegah pertumbuhan Candida albicans dan bakteri Streptococcus mutan. Matrix campuran resin akrilik dengan kitosan dan asam akrilat konsentrasi 2% dapat merespon jaringan lebih baik terhadap benda asing. Dibuktikan pula bahwa kitosan sebagai bahan desinfektan tidak mempengaruhi perubahan dimensi pada hasil cetak menggunakan elastomer vinil polisiloksan. Perkembangan bahan dan alat dalam pembuatan gigi tiruan sangat dinamis dan diiringi dengan nilai biaya yang tinggi. Oleh karena itu, bahan konvensional ini memerlukan kecepatan dan kecermatan dalam melakukan riset dengan inovasinya. Tidak mustahil akan ditemukan bahan yang bersifat biokompatibel, anti fungi, antibakteri, dan berkekuatan mekanik serta fisik dan serta berharga murah yang dapat diaplikasikan dalam pembuatan gigi tiruan. Sampai saat ini percobaan juga masih berlangsung di bidang ilmu prostodontia Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Dewan Guru Besar dan para hadirin yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada Kemendikbud yang telah memberikan kepercayaan dan mengangkat saya sebagai jabatan guru besar dalam bidang ilmu prostodontia di Departemen Prostodontia FKG UGM. Penghargaan, penghormatan, dan ucapan terima kasih sahaturan kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademi UGM, Ibu Rektor Profesor Dr. Ova Emiliana Master Medicine Education SP Obskin Konsultan PhD, dan jajaran Wakil Rektor serta para guru besar UGM, Dekan FKG UGM beserta Wakil Dekan, Ketua Senat FKG UGM, Sekretaris beserta seluruh anggota Senat dan para guru besar FKG UGM. Kepada Profesor Dr. Gigi Widowati Siswa Miharjo MS dan Profesor Dr. Gigi Haryo Mustiko Dipoyono MS SP Pros Konsultan, terima kasih atas masukan dan koreksinya untuk penyempurnaan naskah orasi ilmiah ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh Bapak Guru SD, SMP, dan SMA Negeri 1 di Klaten yang telah memberi landasan yang luar biasa dalam mematri jiwa dan dasar-dasar akademik yang kuat untuk pendidikan yang lebih lanjut. Terima kasih kepada seluruh dosen saya di FKG UGM dan FKG UNER, pembimbing, kopembimbing, skripsi, tesis, dan pembimbing disertasi selama saya menempuh S3. Terima kasih kepada Ketua Departemen Prostodontia Dr. Gigi Murti Indra Stuti MKes SP Pros Konsultan, Ketua Prodi Prostodontia Dr. Gigi Dr. Gigi Sri Barunawati MKes SP Pros Konsultan, teman-teman dan sejawat prostodontia, Profesor Dr. Gigi Haryo Mustiko Dipoyono MS SP Pros Konsultan, Dr. Gigi Esti Cahyanti MKes SP Pros Konsultan, Dr. Gigi Suparyono Spesialis Prosto Konsultan, Dr. Gigi Endang Wahyuning Tias MS SP Pros Konsultan, Dr. Gigi Intan Ruspita MKes PhD SP Pros Konsultan, Dr. Gigi Pramudya Aditama MDSC SP Pros, Dr. Gigi Adela Silvia Maharani MDSC SP Pros, dan Dr. Gigi Fadil Yunisar PhD, serta Pak Marwanto, Mbak Betty, dan Mbak Amalia, dan juga kepada para senior yang telah meninggalkan kita. Tidak lupa saya sangat mengucapkan terima kasih
kepada Hospitalia RSGM UGM yang dipimpin oleh Dr. Gigi Yulita Hendratini, MKes AKK, yang telah membantu dalam mewujudkan cita-cita ini, dan kepada teman-teman di FKG Angkatan 80, SMA 1 serta SMP Negeri 1 Klaten yang sebagian hadir di sini. Terima kasih, dan terima kasih pula atas persahabatan ini. Terima kasih yang tulus saya persembahkan pada orang-orang tercinta yang jasanya sangat luar biasa. Beliau yang sangat saya cintai, almarhum Ayahanda Haji Sukemi Wiryo Sudarma, almarhumah Ibunda Sudarmi. Kasih sayang yang diberikan kepada saya, anak yang terakhir dari 9 bersaudara. Beliau berpesan untuk bisa menutup keberhasilan kakak-kakak yang telah menjadi sarjana. Semoga almarhum bapak dan almarhum ibu yang insya Allah ada di surga bahagia karena putri ragilnya telah berhasil memenuhi cita-citanya hingga menyandang sebagai guru besar. Pada kakak-kakakku yang amat tercinta, Siti Aminah SH dan suami Dr. Andes Koyo Sri Darmani BSc dan Dr. Andes Surono, Dr. Siti Sundari spesialis mata MMR dan suami Dr. Purwano MMR, Insinyur Sri Weryanti almarhum dan suami Dr. Andes Mawardi, Dr. Anda Sri Daryuni MM dan suami Insinyur Harjoko, Titin Sumartini almarhum dan suami Dr. Andes Endar Rahmanto, Dr. Gigi Sri Utami spesialis KGA dan suami Dr. Andes Heri Santoso, Bambang Sutejo SH MH dan istri Suharti SH. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya karena sudah memberikan contoh bagi saya yang bisa membuat saya untuk bersemangat mencapai cita-cita ini. Terima kasih pula saya haturkan kepada Bapak Ibu mertua almarhum Bapak Letkol Sunarto dan almarhumah Ibu Jiwati serta kakak dan adik Sri Muryani dan suami Kolonel Mutopo Wiwi Yunastuti dan Kolonel Henioso Agus Budi Priyanto BA dan Kotimah, Insinyur Rimbawan Tuti dan Budi Santoso serta adik Mari. Demikian juga pada semua keponakan tersayang dan keluarga besar yang saat ini hadir menemani saya dalam momen yang sangat berbahagia ini. Persembahan spesial tentunya untuk keluarga kecil saya yang menemani suka dan duka dalam hidup dan juga di dalam pencapaian ini. Suami saya tercinta Agus Seno dan anak saya tercinta satu-satunya ini Dr. Gigi Sintatika Erlagista spesialis konservasi gigi. Terima kasih yang tidak terhingga untuk doa, waktu, dan kesabaran yang kalian ikhlaskan untuk mendukung Mama sehingga mendapatkan kekuatan untuk menjalankan tugas dan amanah ini. Mudah-mudahan momen ini melengkapi rasa cinta saya dan menginspirasi langkah untuk kesuksesan lahir batin di masa yang mendatang. Sebagai penutup dari penyampaian orasi ini dapat saya sampaikan bahwa perjalanan untuk menjadi dan memperoleh jabatan akademik guru besar ini penuh dengan tantangan. Berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, segalanya bisa terjadi dan tercapai. Semoga dengan capaian ini semakin menjadikan hamba-Mu lebih tawakal, tawadhu, ikhlas, dan istiqomah kepada kebesaran dan kemuliaan-Mu. Demikianlah ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas semua anugerah, kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada saya melalui kehormatan jabatan akademik guru besar ini. Mohon maaf atas kelemahan dan keterbatasan serta kekurangan dalam pengukuhan ini. Akhirnya, terima kasih saya ucapkan kepada segenap hadirin yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah berkenan mengikuti uraian saya hingga paripurna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Guru Besar kepada Profesor Dr. Gigi Titi Ismiati, MS, SP Pros Konsultan
ditandai dengan pengaluan Samir Guru Besar oleh Rektor, dengan didampingi Ketua Dewan Guru Besar dan Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada. Para guru besar bertoga dimohon berdiri. Para guru besar bertoga disilahkan duduk kembali. Pidato pengukuhan guru besar oleh Profesor Dr. Gigi Siti Sunarintias MKes dengan judul Material Resin Komposit untuk Perawatan Kedokteran Gigi dari Masa Lampau ke Era Baru. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat UGM, Rektor dan para Wakil Rektor UGM, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik UGM, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar UGM, para guru besar UGM, dekan dan wakil dekan, direktur dan kepala di lingkungan UGM, ketua dan sekretaris Senat Fakultas Kedokteran Gigi UGM, para ketua departemen dan ketua program studi di lingkungan FKG UGM, segenap sivitas akademika UGM, para tamu undangan, dosen, teman sejawat, sanak keluarga, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti rapat upacara pengukuhan guru besar Universitas Gadjah Mada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia PhD yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu biomaterial kedokteran gigi dengan judul Material Resin Komposit untuk Perawatan Kedokteran Gigi dari Masa Lampau ke Era Baru. Pidato ini terdiri dari 3 bagian: pendahuluan, definisi, dan perjalanan material resin komposit untuk perawatan kedokteran gigi dari masa lampau ke era baru. Hadirin rapat terbuka Dewan Guru Besar yang saya hormati. Gigi mempunyai fungsi penting dalam sistem stomatogenasi yang meliputi proses pengunyahan atau mastikasi, penelanan, fungsi bicara, bernafas, dan fungsi lain di samping fungsi estetik. Gigi dapat mengalami kerusakan karena karies,
ataupun trauma. Hilangnya jaringan keras gigi dapat mengganggu sistem stomatognasi dan estetik. Oleh karena itu, perlu dilakukan perawatan restorasi gigi. Ada beberapa macam material yang digunakan pada perawatan restorasi gigi saat ini. Di antaranya, resin komposit 44%, amalgam 40,9%, gelas ionomer 13,4%, serta material lain 1,7%. Resin komposit banyak dipilih terutama karena mempunyai nilai estetis tinggi, kemampuan restorasi langsung, di samping sifat mekanis fisis dan biokompatibilitas yang baik. Material komposit adalah produk kombinasi dua atau lebih fasa material. Material komposit untuk perawatan restorasi gigi merupakan kombinasi antara material golongan polimer dan keramik. Komposit dengan matriks polimer resin dikenal sebagai material resin komposit. Resin komposit kedokteran gigi mulai dikenal sejak tahun 1960. Terdiri dari 4 komponen, yaitu matriks, filler, coupling agent, serta sistem aktivator dan inisiator. Matriks resin komposit yang banyak digunakan adalah bisphenol E glisidil metakrilat atau BIS-GME. BIS-GME memiliki rantai monomer panjang, cincin benzen, dan polimer berikatan silang sehingga memiliki kekentalan yang tinggi. Untuk mengurangi viskositas tinggi, ditambahkan kopolimer TIGIDME untuk memudahkan aplikasi. Penelitian terhadap matriks resin BIS-GME TIGIDME menunjukkan penyerapan air tinggi, pengkerutan volumetrik tinggi, dan adanya efek potensial estrogenik yang diakibatkan oleh komponen terlepas dari resin komposit. Penelitian Maserijian dan kawan-kawan 2016 menunjukkan deteksi komponen bisphenol E atau BPE pada saliva dan urin pasien setelah penumpatan resin komposit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran timbulnya potensi efek estrogenik terutama pada pasien anak-anak. Beberapa tahun terakhir, isu potensi keberadaan BPE dalam tubuh telah menimbulkan perhatian khusus. Senyawa BPE dapat mengikat reseptor estrogen dan mempengaruhi proses kimiawi dan biologis tubuh seperti pertumbuhan, perbaikan sel, perkembangan janin, dan reproduksi. Kelemahan matriks BIS-GME TIGIDME menyebabkan beberapa peneliti mencari alternatif lain, antara lain uretan dimetrakilat atau UDME. Resin UDME memiliki viskositas rendah sehingga tidak memerlukan pengencer, tidak mengandung BPE, dan sitotoksisitas lebih rendah dibanding BIS-GME. Kelemahan UDME lebih rapuh dan pengkerutan lebih besar dibanding BIS-GME. Alternatif lain dari BIS-GME adalah resin 1,6-heksanadiol dimetakrilat atau HDDME. HDDME mempunyai viskositas rendah, monomer reaktif dengan volatilitas rendah, hidrofobik, dan pelarut yang baik untuk polimerisasi radikal bebas. Evaluasi resin HDDME-MME menunjukkan pelepasan monomer lebih sedikit dibanding BIS-GME-MME. Paparan HDDME pada sel fibroblast menunjukkan viabilitas sel lebih tinggi daripada BIS-GME. Kekuatan fleksural dan kekerasan HDDME sebanding BIS-GME. Pencapaian sitoviabilitas HDDME-TIGDME 98,2% memenuhi standar ISO sebagai material non-sitotoksik. Perkembangan partikel pengisi resin komposit saat ini lebih ke arah ukuran partikel, yaitu makrofil, mikrofil, hibrida, nanofil, dan nanohibrida. Resin komposit konvensional mempunyai partikel pengisi makrofil. Resin yang dihasilkan mempunyai permukaan kasar, buram, dan ketahanan rendah. Pada tahun 1970, muncul resin komposit mikrofil. Ukuran partikel pengisi lebih kecil menyebabkan resin komposit mudah dipoles dan memiliki permukaan halus. Hal ini mengurangi perlekatan plak dan pewarnaan ekstrinsik pada permukaan gigi. Resin komposit hibrida dikembangkan dengan menggabungkan resin komposit makrofil dengan mikrofil. Jumlah partikel pengisi resin yang tinggi menyebabkan sifat fisik, mekanik lebih baik daripada resin komposit konvensional.
Resin komposit nanofil mengandung partikel pengisi nanometer. Resin mudah dipoles, memiliki kekuatan yang baik, dan modulus elastisitas tinggi. Akhir-akhir ini dikembangkan material pengisi serat atau fiber pada restorasi resin komposit kedokteran gigi. Material ini disebut sebagai Fiber Reinforced Composite atau FRC. Material FRC saat ini digunakan tidak terbatas sebagai penguat restorasi tumpatan gigi, namun juga difungsikan untuk splinting, pembuatan gigi tiruan cekat, implan maxillofacial, pasta endodontik, retainer, dan space maintainer. Jenis fiber yang digunakan pada FRC bervariasi dari fiber sintetis, e-glass, S-glass, polietilen, dan kuarsa. Penelitian menunjukkan bahwa material resin komposit yang diperkuat fiber lebih tahan terhadap paparan obat kumur maupun minuman beralkohol. Material FRC di Indonesia saat ini masih berstatus impor. Adanya kebijakan pemerintah terhadap pembatasan barang impor menjadikan kelangkaan material termasuk FRC. Hal ini menyebabkan harga FRC tinggi sehingga perawatan gigi menjadi mahal. Telah dilakukan beberapa inovasi untuk memenuhi kebutuhan FRC. Inovasi yang telah dilakukan diantaranya penggunaan penguat non-dental e-glass fiber. Evaluasi sifat fisik dan mekanis non-dental e-glass fiber menunjukkan prospek baik, namun kajian terhadap sifat biologis belum dilakukan. Alternatif lain, dilakukan evaluasi fiber alam yang banyak ditemukan di Indonesia. Evaluasi terhadap fiber tumbuhan Agave cisalana menunjukkan penambahan nanofiller 60%, menaikkan kekuatan kompresi FRC 3 kali lipat. Penelitian lain menggunakan fiber kepompong ulat sutra dalam bentuk long dan short fiber menunjukkan sifat fisik, mekanis, biologis lebih baik daripada resin tanpa fiber. Inovasi lebih lanjut dilakukan Reka Cipta reinforcement fiber sutra bentuk pita dengan berbagai orientasi anyaman, menunjukkan pita silk fiber mempunyai kekuatan fleksural sebanding dengan kuarsa dan e-glass, serta kekerasan lebih tinggi daripada polietilen, kuarsa, dan e-glass. Salah satu langkah untuk memperbaiki sifat fisik dan mekanis resin komposit yaitu dengan meningkatkan ikatan antara matriks dan reinforcement menggunakan coupling agent. Silan adalah coupling agent yang banyak digunakan saat ini. Perkembangan baru dikembangkan coupling agent, zirkonat, dan titanat. Zirkonat dikaji untuk aplikasi permukaan yang tidak mengandung gugus hidroksil reaktif. Polimerisasi resin komposit berdasarkan inisiasi diklasifikasikan sebagai inisiasi self-cured, light cured, dan dual cured. Perkembangan terbaru sistem inisiasi adalah inovasi heat cured resin komposit dengan polimerisasi di luar rongga mulut menggunakan kombinasi beberapa sistem inisiasi dan aktivasi. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya muliakan, penggunaan resin komposit di bidang kedokteran gigi saat ini masih tinggi. Tren penggunaan material ini di masa mendatang semakin naik dengan meluasnya aplikasi resin komposit pada hampir semua bidang kedokteran gigi. Untuk meningkatkan kualitas resin komposit dari aspek kimiawi, fisik, mekanis, dan biologis, perlu kajian terstruktur, mengkaitkan karakteristik material dengan aplikasi di mana material tersebut berada. Material resin komposit bersifat bioinert dan dapat menggantikan struktur gigi. Material resin komposit masa depan diharapkan bersifat bioaktif, terapeutik, kompromis terhadap biofilm, dan memproteksi struktur gigi supaya terjadi peningkatan ketahanan restorasi dan harmonisasi lingkungan rongga mulut. Kesimpulan dari pidato ini bahwa material resin komposit merupakan material yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di bidang kedokteran gigi. Resin komposit masih perlu dikembangkan untuk menjadi material perawatan di bidang kedokteran gigi yang tahan lama, fungsional, dan aman. Hadirin rapat terbuka Dewan Guru Besar yang saya hormati. Perkenankan pada akhir pidato ini saya memanjatkan puji syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga saya diamanai jabatan terhormat sebagai guru besar. Mohon doa restu agar jabatan ini menjadi penyemangat saya
untuk terus berkarya dan mengabdi serta memberikan keberkahan bagi saya, institusi, keluarga, dan masyarakat luas. Atas jabatan guru besar ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pencapaian ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada Kemendikbud yang telah memberikan kepercayaan dan mengangkat saya pada jabatan guru besar dalam bidang ilmu biomaterial komposit kedokteran gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Penghargaan, penghormatan, dan ucapan terima kasih saya haturkan kepada Ibu Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia PhD, beserta jajaran Wakil Rektor, Dewan Guru Besar UGM, Senat UGM, dan Majelis Wali Amanah UGM. Penghargaan dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan FKG UGM beserta para Wakil Dekan, Ketua Senat FKG UGM beserta seluruh anggota Senat, dan Guru Besar FKG UGM yang telah memberikan persetujuan pengusulan saya sebagai Guru Besar. Kepada Profesor Widowati Siswami Harjo dan Profesor Wijiono, saya haturkan banyak terima kasih atas masukan dan koreksi untuk penyempurnaan naskah disertasi, naskah pidato ini. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan landasan untuk pendidikan lebih lanjut. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Wiro Bresen 1 Yogyakarta, SMP Negeri 7 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Yogyakarta, dan para dosen saya di Fakultas Kedokteran Gigi, khususnya kepada almarhum Dr. Gigi Hari Suatmaji yang telah menerima saya sebagai staf di bagian teknik gigi, almarhum Dr. Gigi Kusaini dan Dr. Purwanto, pembimbing skripsi S1, almarhum Prof. Hartono dan Profesor Hadi Sunartio, pembimbing S2, Profesor Purnomo Suryaudoyo, Dr. Budiarjo, dan almarhum Profesor Konten, pembimbing disertasi S3. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada teman-teman sejawat Departemen Ilmu Biomaterial Kedokteran Gigi, almarhum Dr. Hari Suatmaji, Dr. Purwanto Agustiono, Profesor Wijiono, Profesor Widowati Siswami Harjo, Dr. Harsini, Dr. Diah Irnawati, Dr. Gigi Diah Anindya Widyasrini MDSC, Dr. Gigi Mutiara Anissa MDSC, Ahmad Mutakin AMD, dan Mbak Dewi Riasti. Terima kasih telah senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tulus sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang luar biasa. Terima kasih juga saya haturkan kepada keluarga besar bagian teknik gigi yang merupakan cikal bakal Departemen Ilmu Biomaterial, almarhum Dr. Gigi Wisnu Bronto, almarhum Dr. Kusaini, Dr. Adriana, Dr. Suhendria, Dr. Arhadia Nuryanti, dan Profesor Ika Dewi Ana. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Program Studi S2 dan S3 Fakultas Kedokteran Gigi UGM atas kerjasamanya selama ini. Semoga Prodi S2 dan S3 FKG UGM semakin berkembang, berjaya, menjadi tulang punggung Universitas Gadjah Mada. Amin. My sincere thanks to Professor Yuka P.K. Matelina and Associate Professor Dr. James Kit-Hon Choi from Department of Dental Material Science, Faculty of Dentistry, the University of Hong Kong. Hopefully we can collaborate more fruitfully in the future. Ucapan terima kasih saya haturkan juga kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana UGM dan Ketua Program Studi S2 Teknik Biomedis atas kerjasamanya selama ini. Semoga Prodi S2 Teknik Biomedis semakin berkembang. Amin. Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan pada seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, dosen, tendik, mahasiswa S1, S2, S3, dan spesialis atas kerjasama, bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada saya selama ini. Terima kasih telah menciptakan suasana kekeluargaan yang luar biasa. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman sejawat anggota IPA Magi serta PDGI atas support dan semangatnya. Kepada teman-teman FKG Angkatan 83, sahabat-sahabat SMA Negeri 1 Yogyakarta, serta SMP Negeri 7 Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih untuk persahabatan tulus selama ini. Terima kasih juga saya haturkan kepada keluarga besar
FTKE Universitas Trisakti, khususnya jurusan Teknik Perminyakan, yang selalu mendukung, memberi semangat, dan mendoakan kami sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dengan pahala berlimpah. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada PT Gama Inovasi Berdikari, PT Hexa Dental Indonesia, dan Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM atas kerjasamanya selama ini. Semoga di masa mendatang kita dapat bekerja sama lebih banyak menghilirkan produk dalam negeri yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Amin. Terima kasih yang tulus saya persembahkan kepada orang-orang tercinta yang jasanya sangat luar biasa dan saya tidak bisa membalasnya. Ayahanda almarhum Profesor Dr. Ahmad Badawi, Ibunda almarhumah Dr. Anda Sofia, semoga Bapak dan Ibu yang telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga karena anak sulungnya berhasil mencapai cita-cita menyandang gelar tertinggi akademik menjadi profesor. Terima kasih saya sampaikan untuk adik saya Johan Arifin beserta istri Tri Enastutu dan keponakan Fahrian serta Farah atas support dan doanya. Terima kasih untuk keluarga besar suami, Mas Kus, Mas Titin, Mbak Titin, Mbak Min, Dik Tini, dan Dik Yuli. Terima kasih juga saya haturkan kepada keluarga besar Suito Harjo dan Pak Wiro Sumarto atas support dan doanya. Semoga Allah selalu melimpahkan barokahnya kepada kita. Amin. Persembahan spesial untuk keluarga kecil saya yang menemani suka dan duka dalam pencapaian tertinggi ini. Suami tercinta yang telah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum Insinyur Sugiatmo MT PhD, serta Ananda Ahmad Musa Nur Hadi dan Aisyah Nadira. Terima kasih untuk semua dukungan, semangat, doa, dan kesabaran yang kalian ikhlaskan untuk membersamai dan memotivasi Ibu dalam perjalanan yang penuh liku ini. Mudah-mudahan peristiwa hari ini menginspirasi langkah kedua Ananda untuk meraih sukses di masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri dan bersabar mendengarkan pidato ini hingga selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan dan mendampingi kita dalam upaya berinovasi, berjuang, dan berkarya untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah, dan khilaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Guru Besar kepada Profesor Dr. Gigi Siti Sunarintias MKes ditandai dengan pengalungan Samir Guru Besar oleh Rektor, didampingi Ketua Dewan Guru Besar dan Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada. Para guru besar bertoga dimohon berdiri. Para guru besar bertoga disilahkan duduk kembali. Pidato pengukuhan guru besar berikutnya oleh Profesor Dr. Gigi Suryono, SH, MM, PhD, dengan judul Pencegahan Penyakit Periodontal melalui Penjagaan Keseimbangan Mikrobioma Rongga Mulut dan Manipulasi Lingkungan Permukaan Gigi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada, Ketua, Sekretaris, Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, Rektor, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, para guru besar Universitas Gadjah Mada, para dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, para dekan anggota Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, para wakil dekan Fakultas Kedokteran Gigi, para guru besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, para ketua departemen dan ketua prodi di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, teman sejawat dokter gigi, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan para hadirin tamu undangan, kerabat terkasih, dan hadirin semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mengizinkan kita semua hadir baik secara daring maupun luring untuk mengikuti rapat terbuka Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dewan Guru Besar dan hadirin yang saya muliakan, perkenankan sebelum saya membacakan pidato pembukaan, saya mengaturkan terima kasih kepada Ketua Dewan Guru Besar dan Rektor yang telah memberikan kesempatan dan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang periodonsia dengan judul Pencegahan Penyakit Periodontal melalui Penjagaan Keseimbangan Mikrobioma Rongga Mulut dan Manipulasi Lingkungan Permukaan Gigi. Mikroflora, mikrobiota, dan mikrobioma adalah tiga istilah yang kadang disebut secara rancu dalam keseharian. Ketika istilah tersebut memiliki kesamaan berhubungan dengan kehidupan jasad renik yang sulit dikenali dengan mata telanjang, mikroflora dikaitkan dengan kehidupan jasad renik yang masuk dalam golongan tumbuhan, mikrobiota kehidupan jasad renik yang jauh lebih luas, tak terbatas pada golongan tumbuhan tetapi juga bakteri, jamur, protozoa, dan virus. Mikrobioma memiliki makna yang lebih luas lagi, meliputi kehidupan jasad renik bersama lingkungan dan interaksinya. Rongga mulut manusia dihuni lebih dari 700 spesies kehidupan jasad renik yang saling berinteraksi satu sama lain, yang hidup secara komensal, simbiotik, dan patogenik. Secara alami, mikrobiota rongga mulut merupakan miniatur kehidupan alam yang terdiri dari lingkungan yang berupa gigi, mukosa, lidah, saliva, dan substrat serta mikrobiota dengan berbagai interaksinya. Keseimbangan interaksi mikrobiota dalam habitat yang ada dengan jalinan yang harmonis secara komensal dan simbiosis akan menjaga kelestarian lingkungan rongga mulut sehingga tidak timbul penyakit dan manusia sebagai inang tidak dirugikan. Hadirin yang saya hormati, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa dua penyakit rongga mulut yang banyak ditemukan pada masyarakat Indonesia adalah gigi berlubang atau karies dan kerusakan pada jaringan pendukung gigi yang disebut dengan gingivitis. Substrat yang terakumulasi pada daerah cekungan gigi merupakan sumber makanan yang baik bagi mikrobiota dengan menghasilkan ekses metabolit yang bersifat asam, dan metabolit yang bersifat asam inilah yang menyebabkan terjadinya proses demineralisasi email gigi sehingga timbul karies yang dalam perkembangannya bisa menyebabkan periodontitis. Begitu juga akumulasi mikrobiota yang terjadi pada daerah margin dan papila interdental dengan menginisiasi terjadinya radang gusi atau gingivitis yang merupakan bentuk respon inang terhadap toksin yang pada tahap lanjut bisa berkembang menjadi periodontitis. Tingginya prevalensi dan insidensi karies dan gingivitis di Indonesia
dikaitkan dengan ketidakberhasilan dalam upaya pencegahan yang disebabkan karena kegagalan individu dalam melakukan gosok gigi yang tepat dan benar. Hadirin yang kami muliakan, karies gigi dan gingivitis merupakan penyakit rongga mulut yang multifaktorial yang dikaitkan dengan keberadaan peningkatan akumulasi dan dominasi mikrobiota tertentu. Kondisi disbiosis ini berdampak pada kerusakan lingkungan, pada jaringan keras gigi, dan pada jaringan pendukung gigi. Guna kepentingan pencegahan penyakit tersebut, saya mengemas melalui 3 tahapan pemikiran, yaitu yang pertama, penyederhanaan konsep interaksi mikrobioma rongga mulut pada karies gigi dan gingivitis. Yang kedua, pemberian penghalang atau barrier fisik pada permukaan gigi dalam pencegahan karies, dan yang ketiga, peningkatan stabilisasi keseimbangan virulensi kuman dan imunitas rongga mulut dalam pencegahan gingivitis. Interaksi multifaktorial yang meliputi kuman, substrat, dan inang yang berupa jaringan keras gigi adalah konsep yang diyakini hingga saat ini sebagai model timbulnya karies. Begitu juga kegagalan keseimbangan interaksi antara virulensi kuman dengan sistem pertahanan rongga mulut pada jaringan pendukung gigi sebagai model timbulnya gingivitis. Titik kritis utama jaringan keras gigi secara prinsip adalah bukan pada kuman atau substrat, namun pada hasil metabolit yang berupa asam yang berkontak pada gigi yang berakibat mengalami demineralisasi sehingga terjadi karies. Berdasarkan pada kejadian tersebut, saya menyederhanakan konsep interaksi mikrobioma pada kejadian karies menjadi 2 tahapan interaksi, yaitu tahap pertama, interaksi kuman dengan substrat yang menghasilkan metabolit yang bersifat asam, dan tahap kedua, interaksi metabolit yang bersifat asam dengan permukaan gigi yang menghasilkan demineralisasi jaringan keras gigi. Pembagian tahapan interaksi inilah yang dijadikan dasar inovasi upaya pencegahan karies gigi, di mana manipulasi interaksi pada tahap kedua diungkap sebagai inovasi alternatif pencegahan karies gigi yang tidak terfokus pada aktivitas individu, yaitu melalui manipulasi permukaan gigi dengan pemberian penghalang fisik untuk menghindari kontak metabolik yang bersifat asam dengan permukaan gigi. Terjadinya interaksi secara fisik antara metabolik yang bersifat asam dan permukaan jaringan keras gigi akan menyebabkan terlarutnya mineral penyusun email yang dianggap sebagai awal terjadinya karies yang dikenal dengan white spot. Pendek kata, bila tidak terjadi interaksi secara fisik, maka proses demineralisasi tidak akan terjadi, sehingga email tidak akan terlarut dan tidak akan timbul karies. Hasil uji coba yang saya lakukan pada gigi bekas cabutan dengan bagian oklusal yang telah diberi lapisan penghalang secara fisik, setelah dikontakkan dengan asam tampak tidak mengalami demineralisasi yang ditunjukkan dengan warna tetap mengkilap. Konsep sederhana berbasis penghalang secara fisik dalam upaya pencegahan karies ini telah saya kembangkan dan publikasikan dalam jurnal internasional sebagai pemikiran baru yang berjudul A Physical Barrier Model for Preventing the Enamel Demineralization. Dan metode pencegahan proses demineralisasi permukaan gigi ini telah mendapatkan sertifikat paten dari Kemenkumham pada tanggal 11 Juli 2023. Harapan dari inovasi ini adalah untuk menurunkan angka karies penyebab retrograde periodontitis dengan menyiapkan sedemikian rupa lingkungan mikrobioma rongga mulut terkhusus permukaan gigi sebagai cara baru yang bisa diterapkan dalam upaya pencegahan karies tanpa memanipulasi jumlah kuman dan atau keberadaan substrat yang berupa gula, sehingga tidak lagi menyalahkan kebiasaan individu sebagai penyebabnya. Yang ketiga, peningkatan stabilitas keseimbangan virulensi kuman dan imunitas rongga mulut. Gingivitis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh akumulasi kuman patogen yang menstimulasi sistem pertahanan tubuh. Pada kondisi kerusakan lanjut secara klinis ditandai dengan adanya migrasi letak epitel cekat ke arah epikal.
dan identifikasi kerusakan yang terjadi dilakukan oleh para klinisi menggunakan alat probe periodontal. Guna kepentingan tersebut, saya juga telah melakukan inovasi probe dan telah mendapatkan persetujuan paten dari Kemenkumham tanggal 20 Desember 2023, di mana alat ini digunakan untuk mendeteksi dengan cermat kedalaman poket, kategori periodontitis, dan prognosisnya. Hadirin yang saya hormati, tingginya tingkat prevalensi dan insidensi gingivitis di masyarakat perlu dilakukan upaya pencegahan melalui manipulasi lingkungan rongga mulut dan atau komposisi saliva, penambahan eksternal antibakteri alami dalam saliva dengan penggunaan pasta gigi atau melalui implantasi dengan sistem penghantaran obat, diyakini mampu menjaga harmonisasi simbiosis mikrobiota rongga mulut. Salah satu kandidat antibakteri yang digunakan adalah propolis untuk tujuan mengontrol populasi mikrobiota rongga mulut yang berfungsi sebagai stabilizer dalam penjagaan keseimbangan mikrobioma rongga mulut. Propolis saat ini sudah dikembangkan pada saat tahapan hilirisasi melalui program Kedereka yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek dan Innovation Grant oleh Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2023 telah dilakukan hilirisasi produk penelitian berbasis bahan aktif propolis bekerja sama dengan PT GIB dan perusahaan farmasi CV Indoraya, antara lain berupa pasta gigi pencegah radang gusi dan gigi berlubang dengan merek Dekang Propasden, dan gel pelembab untuk perawatan gingivitis dan pelindung luka mukosa dengan merek Dekang Propagel. Pengembangan produk ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pencegahan dan perawatan penyakit periodontal dengan konsep penjagaan keseimbangan interaksi mikrobioma rongga mulut. Harmonisasi simbiosis mikrobioma rongga mulut yang meliputi interaksi antara mikrobiota rongga mulut dan inang yang meliputi jaringan keras gigi, mukosa rongga mulut, saliva, dan gingiva dengan berbagai karakteristik fisik, biokimia, dan genetik merupakan konsep pencegahan dan pengobatan yang perlu dikembangkan sebagai alternatif pemikiran baru dengan prinsip dasar penjagaan dan pengembalian keseimbangan ekosistem rongga mulut normal. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk mencapai Indonesia bebas penyakit gigi dan mulut pada tahun 2030 secara bertahap dapat diwujudkan. Dewan Guru Besar dan para hadirin yang saya hormati, sebagai penutup pidato pengukuhan guru besar ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada Mendikbudristek yang telah memberikan kepercayaan dan pengangkatan saya pada jabatan guru besar dalam bidang ilmu periodonsia di Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Ucapan terima kasih dan rasa bangga yang besar saya dedikasikan pada Universitas Gadjah Mada, pimpinan Universitas, Ibu Rektor Profesor Dr. Ova Emilian, SPOG Konsultan PhD, dan jajaran Wakil Rektor serta para guru besar Universitas Gadjah Mada. Dewan Guru Besar di bawah pimpinan Bapak Profesor Dr. Muhammad Maksum dan Profesor Baikuni beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar. Senat Akademik Universitas Gadjah Mada yang dipimpin oleh Prof. Sulistiowati Esa dan Dr. Endi Suwondo beserta seluruh anggota SIAT, serta Majelis Wali Amanah yang dipimpin oleh Prof. Dr. Pratikno beserta anggota MWA dan para dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para wakil dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM, Ketua Senat Fakultas Kedokteran Gigi UGM Profesor Dr. Gigi Tetiana Haniastuti, Sekretaris Senat Profesor Dr. Gigi Supriyatno MKes beserta seluruh anggota Senat dan para guru besar Fakultas Kedokteran Gigi UGM yang telah memberikan persetujuan dalam pengusulan saya sebagai guru besar. Kepada Prof. Supriyatno dan Prof. Ika Dewi Ana, saya sampaikan ucapan terima kasih atas masukan dan koreksi yang diberikan untuk menyempurnakan naskah pidato ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor Tokushima, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Tokushima University yang hadir secara
daring, ya, Profesor Toshihiko Nagata yang telah memberikan bimbingan selama saya menempuh program doktor di Faculty of Dentistry Tokushima University Jepang, dan Associate Profesor Jung Ichi Kido yang telah membimbing teknik-teknik laboratorium. Terima kasih saya ucapkan kepada para dekan anggota Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia yang telah bersama-sama membangun dan mempererat jalinan komunikasi dan kerjasama antar institusi di bidang kedokteran gigi. Terima kasih kepada Ketua Departemen Periodontia sekaligus Program Studi Spesialis Periodontia Dr. Gigi Kuartarini dan teman sejawat di Departemen Periodontia serta Bu Yani dan Mbak Ana. Terima kasih telah senantiasa mendukung menyertai dengan doa yang tulus dan menciptakan suasana kekeluargaan yang luar biasa. Terima kasih yang tak terhingga kepada senior sekaligus mentor saya yang telah dipanggil mendahului kita semua, almarhumah Prof. Niken Sriono. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Terima kasih pula kepada Ibu Wulansari, Mbak Rini Pamungkas, Mas Wisnu, Mbak Sasmita, Mbak Mufidah, dan Mbak Fitya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan selama ini. Terima kasih yang mendalam saya ucapkan kepada orang-orang tercinta yang mendukung pencapaian almarhum Ayahanda Sojari Sastrawasito, almarhumah Ibunda Margini, Bapak dan Ibu mertua, Bapak Slamet Suroso dan almarhumah Ibu Suistinah, istri saya tercinta Hasfinartri, serta anak-anak saya yang saya sayangi, Dr. Gigi Denti Elitasari dan Tarik Surya Gumelar, Sarjana Ekonomi. Terima kasih atas doa dan kesabaran yang diberikan karena membersamai saya selama ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi anak-anakku tersayang. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya muliakan, dalam mengakhiri pidato ilmiah ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tulus atas kehadiran dan perhatian hadirin semua. Penerimaan gelar guru besar ini bukanlah sebuah capaian pribadi, melainkan hasil kolaborasi dan dedikasi dari banyak pihak. Semoga inovasi upaya pencegahan karies gigi dan penyakit periodontal melalui penjagaan keseimbangan mikrobioma rongga mulut dan manipulasi lingkungan permukaan gigi dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia. Saya yakin inilah sumbangsih saya untuk masyarakat Indonesia dengan membuka babak baru dalam upaya pencegahan penyakit karies dan penyakit periodontal. Mari kita lanjutkan perjuangan untuk menciptakan generasi yang sehat, terbebas dari penyakit gigi dan mulut dengan senyum sebagai cerminan kesejahteraan dan kebahagiaan kita semua. Sebelum saya mengakhiri pidato, perkenankan saya membaca puisi karya W.S. Rendra. Mohon dimaafkan nih Pak Dekan FIB, Pak Setiadi yang selalu mendorong-dorong saya supaya jadi profesor, ya kan gitu, setiap hari WA, ya kan gitu. Bila ada salah dalam cara membacanya. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipannya, bahwa rumahku adalah titipannya, bahwa hartaku adalah titipannya, bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah. Kusebut itu sebagai ujian. Kusebut itu sebagai petaka. Kusebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi.
Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku. Dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku, kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Kuminta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari kuucapkan, hidupku, matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Guru Besar kepada Profesor Dr. Gigi Suryono, SH, MM, PhD, ditandai dengan pengalungan Samir Guru Besar oleh Rektor, dengan didampingi Ketua Dewan Guru Besar dan Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada. Para guru besar bertoga dimohon berdiri. Para guru besar bertoga disilahkan duduk kembali. Rektor Universitas Gadjah Mada menutup upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Gigi Titi Ismiati, Profesor Dr. Gigi Siti Sunarintias, dan Profesor Dr. Gigi Suryono. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup upacara pengukuhan ini, perlu kami informasikan bahwa Profesor Dr. Gigi Titi Ismiati, Profesor Dr. Gigi Siti Sunarintias, dan Profesor Dr. Gigi Suryono PhD termasuk 465 guru besar aktif di Universitas Gadjah Mada. Dan di tingkat fakultas, beliau bertiga termasuk 15 guru besar aktif dari 24 guru besar yang pernah dimiliki Fakultas Kedokteran Gigi. Saya ucapkan selamat kepada 3 guru besar yang berbahagia, dan saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Gigi yang menambah langsung 3 guru besar, dan
insya Allah memperkuat Fakultas Kedokteran Gigi untuk berkiprah lebih luas lagi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir secara luring ataupun daring, membersamai kami semuanya untuk bersama-sama turut dalam upacara pengukuhan pada pagi hari ini. Juga kepada pimpinan Majelis Wali Amanat, pimpinan Senat Akademik, pimpinan Dewan Guru Besar, para guru besar, dan juga para dekan yang hampir semuanya hadir, para wakil rektor, dan ibu dan bapak semuanya. Izinkan saya untuk menyapa beberapa tamu yang telah hadir pada acara pengukuhan ini. Profesor Dr. Gigi Muhammad Dharma Utama, Ketua Kolegium Prostodontia. Kemudian Profesor Insinyur Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada periode 2017-2022. Terima kasih. Profesor Asri Nugrahanti, Wakil Rektor Universitas Trisakti. Terima kasih. Kemudian ini rombongan dari Universitas Airlangga, Profesor Intan Nirwana, Profesor Anita Yuliati, Profesor Asti Mezarini, Profesor Devi Rianti, Profesor Eli Munadiroh, Profesor Nike Hendriantini, juga Profesor Cikita Prahasanti. Kemudian Profesor Yosi Kusuma Erwati, Guru Besar Universitas Indonesia. Profesor Melani Sadono Jamil, sahabat saya dari Konsil Kedokteran Gigi Indonesia. Terima kasih. Dr. Ahmad Syaifi, anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada. Beliau juga Dekan Fakultas Kedokteran Gigi periode 2016-2021. Profesor Hipnu Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang telah hadir secara online, Profesor Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah Padang, and also college from Tokushima University, Profesor Kawamura Yasuhiko, Profesor Otto Baba, Profesor Toshihiko Nagata, Associate Profesor Jun Ichikido, dan Profesor Yumoto Hiromichi. Thank you very much for your presence here. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Gigi Titi Ismiati MSSP Pros Konsultan, Profesor Dr. Gigi Siti Sunarin Tias MKes, dan Profesor Dr. Gigi Suryono SH MM PhD dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Gigi Titi Ismiati beserta suami dan putra-putri meninggalkan tempat upacara.
Profesor Dr. Gigi Siti Sunarintias beserta putra-putri meninggalkan tempat upacara. Profesor Dr. Gigi Suryono beserta istri dan putra-putri meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Rektor, Ketua Dewan Guru Besar dan para guru besar meninggalkan tempat upacara. Seduluran saklawase. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kamis tanggal 4 Januari tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagigama seduluran saklawase. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024. FKG UGM mencetak sejarah baru dengan dikukuhkannya 3 orang guru besar sekaligus. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi FKG UGM. Tentunya sebagai ketua alumni, saya mengucapkan sukses dan selamat dan bangga dan serta bahagia atas pencapaian yang luar biasa ini. Semoga ilmu dari para guru besar ini bermanfaat buat institusi, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah terus FKG UGM. Dr. Suryono and everyone Gajah Mada University,
I'm Ichika, Professor of Prosthodontics and Oral Rehabilitation, Tokushima University. Happy New Year! Also, Dr. Suryono, congratulations on the appointment as a professor in recognition of your daily research, clinical, and educational activities, including your research at Tokushima University and contribution to international exchange with Tokushima University. Dr. Suryono, you are really respectable person in Tokushima University and Gajimani University. I will retire from this position next March. I look forward to your continued support to us. Once again, congratulations, and I wish you continued success in your future endeavors. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama seduluran saklawase. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024 FKG UGM mencetak sejarah baru dengan dikukuhkannya 3 orang guru besar sekaligus. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi FKG UGM. Tentunya sebagai ketua alumni, saya mengucapkan sukses dan selamat dan bangga dan serta bahagia atas pencapaian yang luar biasa ini. Semoga ilmu dari para guru besar ini bermanfaat buat institusi, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah terus FKG UGM. Dr. Suryono and everyone Gajimani University. I'm Ichika, Professor of Prosthodontics and Oral Rehabilitation, Tokushima University. Happy New Year! Also, Dr. Suryono, congratulations on the appointment as a professor in recognition of your daily research, clinical, and educational activities, including your research at Tokushima University and contribution to international exchange with Tokushima University. Dr. Suryono, you are really respectable person in Tokushima University and Gajimani University. I will retire from this position next March. I look forward to your continued support to us. Once again, congratulations, and I wish you continued success in your future endeavors. Thank you. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Mahasiswa Pasar mengucapkan selamat kepada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada yang telah melahirkan 3 guru besar, yaitu Profesor Titik Ismiati, Profesor Siti Sumarin Tias, dan Profesor Suryono. Semoga dengan diraih gelar guru besar tersebut akan bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, serta bisa memberikan motivasi kepada para dosen Fakultas Kedokteran Gigi lainnya. Saya juga berharap kerjasama yang telah dilakukan selama ini antara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maroswati dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada tetap bisa kita tingkatkan di masa yang akan datang. Selamat dan sukses. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Keli Indro Suryono atas nama Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta beserta seluruh sivitas dan alumninya mengucapkan selamat atas pencapaian sebagai guru besar Profesor Dr. Gigi Suryono SHMM PhD. Saya berharap mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bisa menjadi ladang ibadah Profesor Suryono dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi selamat kepada Profesor Dr. Gigi Suryono atas pencapaian guru besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hiromichi Yumoto, Professor of the Department of Gerontology and Endodontology at Tokushima University, Japan. Dr. Suryono, I'm really excited to hear about your well-deserved promotion to professor. I'd like to extend my heartfelt congratulations to you. I'm proud of you for taking these next steps in your career. Please accept my best wishes for your continued success in the future. I wish to take this opportunity to look forward in working closely and strengthen the cooperation between the Gadjah Mada University and Tokushima University. Congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Gunarto, SHMH, Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Unisula Semarang, mengucapkan selamat dan sukses atas capaian guru besar sahabat saya, Profesor Dr. Gigi Suryono SHMM PhD, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Semoga gelar baru sebagai profesor yang didapatkan dapat lebih memotivasi dalam bekerja dan berkarya di bidang pendidikan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Suryono, selamat atas pengukuhan guru besarnya hari ini. Teruslah menjadi guru besar idaman. Teruslah berkarya bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagigama seduluran saklawase. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024 FKG UGM mencetak sejarah baru dengan dikukuhkannya 3 orang guru besar sekaligus. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi FKG UGM. Tentunya sebagai ketua alumni,
Saya mengucapkan sukses dan selamat dan bangga dan serta bahagia atas pencapaian yang luar biasa ini. Semoga ilmu dari para guru besar ini bermanfaat buat institusi, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah terus FKG UGM. Dr. Suryono and everyone, Gadjah Mada University. I'm Ichikawa, Professor of Prosthodontics and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.